Siap salah, ini kursi diatur oleh panitia. Kami duduk bertiga. Saya lihat Ustadz Syihab pakai jubah, Kiai Muhammad Khalid pakai sarung. Ustadz Syihab topinya putih, Kiai Muhammad Khalid topinya hitam. Saya abang. Ustadz Syihab belakangnya awalnya Ustadz, Kiai Muhammad Khalid pakai Kiai. Yang sebelah kanan pakai jubah, yang kiri pakai sarung. Saya pakai celana. Yang sebelah kiri kokonya hitam, yang sebelah kanan jubahnya putih, saya pakai batik. Ini salah kostum saya. Ternyata memang sesuai dengan kota tempat kita tinggal. Disinilah indahnya berbeda. Mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau pakai batik, mau pakai celana, yang penting menutup aurat. Kalau yang pakai sarung kelahi dengan yang pakai jubah, yang ketawa, yang mestinya yang pakai sarung, yang pakai jubah, yang pakai celana bersama-sama untuk menyelamatkan yang belum menutup aurat. Dan ini saya menemukan kebersamaan ini multi ormas, macam-macam mazhab, aliran, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah bisa bersama. Apa filosofinya? Bersama, bersatu dalam perbedaan menuju peradaban yang lebih mulia. Jadi kabupaten, kota, provinsi, daerah dari Sabang sampai Papua yang masih ada gesekan, gontokan antar ormas, antar ulama, antar ustadz, antar pondok, silakan datang studi banding ke Solo. Semuanya berangkat kebersamaan ini dari Solo, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hanya sekedar ormas, hanya sekedar ustadz, alim ulama, mungkin sulit terwujud. Karena dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, tadi sebelum ke lokasi saya bertemu dulu dengan bayangan saya, wali kota itu orangnya tua. Tapi pas ketemu salaman ya saya biasa aja, ada yang bisikin, Ustaz Somad ini mas lagi. Masya Allah, orangnya lembut sekali. Ngomong suaranya nyaris gak terdengar. Saya mau jalan, saya segan jalan di depan karena beliau wali kota. Beliau juga segan, sungkan jalan ke depan. Akhirnya kami nggak jalan-jalan. Orang kalau selembut ini, kalau saya lihat-lihat ya, mukul nyamuk aja nggak mati. Nyamuknya pingsan. Kalau sudah dua kelompok ini baik, pemimpinnya baik, ulamanya bersatu, maka insya Allah izzul Islam wal muslimin, kekuatan Islam akan hebat, kuat dan taat dalam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Bersama karena harta binasa, bersama karena kuasa sirna, bersama karena popularitas akan hilang, tapi bersama karena Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu orang kelahi masalah ikhtilaf, bismillah, basmalah, sir dan jahar, masalah kunut subuh dan tidak kunut. Akhirnya apa yang terjadi? Cakar-cakaran. Sekarang sudah nggak kelahi lagi antara kunut dan nggak kunut. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh.
Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya agama Islam itu ada mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi, ada mazhab Malik bin Anas Maliki, ada mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal Hambali, tapi semuanya bertemu dalam satu titik. Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Enggak ada yang lain. Ini Abdus Somad. Kita mintanya kepada Allahus Somad. Al-Qur'annya berapa? Al-Qur'annya satu. Bahwa ada perbedaan-perbedaan. Memang kalau baca sejarah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali enggak berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Tapi Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i hubungannya bukan antar ormas, antar guru dan murid. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Da'autu lisyafi'i fi sholati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya. Arba'ina sanah, 40 tahun. Doanya apa? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Memang kalau ngomong persatuan ini enak, tapi prakteknya di mana? Prakteknya di Solo. Jadi nanti kalau saya pulang ke Sumatera, ini siang ini terakhir nanti dari Solo ke Sragen, habis itu saya langsung terbang. Nanti videonya, fotonya sudah kemana-mana. Kalau orang nanya, Ustadz di mana sekarang? Saya sudah di geng Solo. Dan menyatukan umat ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang susah itu menyatukan buaya itu mudah aja. Datangkan satu pawang selesai. Yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Tapi kalau sudah pawang-pawangnya duduk di foto, masyarakat itu sudah capek dengan narasi. Masyarakat nggak mau dengar narasi. Yang penting dokumentasi. Asal sudah kita duduk bareng bersama, senyum, foto, buncis. Nah, langsung foto di-share. Nggak akan mempan adu domba antara murid ustadz ini dengan kiai ini, antara pondok ini dengan pondok ini. Kalau datang yang adu domba, itu begitu, begini, begono, tinggal tunjukkan fotonya. Ini foto ustadz kami, ini foto kiai kami, selesai semuanya. Maka jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma kambing juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita kan cerita tentang Palestina nih Ustadz Abdul Somad. Terus ngapain kita cerita tentang kita? Israel ini di luar, dia bukan di dalam kita. Kenapa kita bisa dijajah Belanda? Belandanya nggak hebat, tapi karena kita bisa mau diadu domba. Makanya kitanya dulu dikuatkan. Kalau kitanya kuat, itu yang namanya kuman, bakteri, penyakit, dia tidak akan menyerang orang kalau orangnya sehat. Begitu juga dengan jin. Jin gak akan bisa mengganggu kita kalau mental akidahnya kuat. Makanya orang yang kerasukan itu kalau lagi galau, misalnya tanggal 30, kalau tanggal 1 jinnya nggak berani masuk. Kata jin, kita ganggu gak? Jangan, iman lagi kuat. Saudara yang dimuliakan Allah, ini bulan tua atau bulan muda? Bulan tua. Bulan tua penggalangan dana untuk Palestina, ada yang nyumbang satu orang 200 juta. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu masih panjang. Biasanya orang penggalangan dana nunggu tanggal muda. Tapi di tanggal tua akhir bulan satu orang 200 juta itu dari Solo. Allahu Akbar.
Kenapa kuat Islam ini? Saya kan selama ini melihat Solo ini kan dari jauh, dari Pulau Sumatera sana. Fotonya sampai hari Jumat yang lalu bahwa ada gambar Sultan sholat Jumat, ada komentarnya di bawah. Sultan-sultan di Kesultanan Surakarta itu setelah dilantik mesti sholat Jumat 40 kali, gak boleh tinggal, dan inilah gambarnya. Saya penasaran, nanti saya pengen ke masjid itu. Ternyata pagi ini saya di masjid tempat saya lihat itu. Maka saya jadi masuk ke dalam. Pas saya masuk, oh nah, nggak ada orangnya. Loh, ini acaranya di mana? Kok kosong? Ternyata acaranya dibuat di luar melimpah ruah. Saya sudah ngambil foto sama Kiai di depan mihrab, di depan mimbar, penyerahan buku sejarah. Kenapa pemimpin-pemimpin dulu itu membangun masjid dengan bangunan yang megah 1745, 200 tahun sebelum Indonesia proklamasi merdeka? Karena pemimpinnya dididik untuk ke masjid. Begitu dilantik 40 Jumat nggak tinggal. Mestinya ini dipakai untuk pelantikan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ini local wisdom, ini hikmah kebijaksanaan dari bangsa Indonesia lokal. Kenapa tidak dipakai? Kira-kira kalau pemimpin-pemimpin dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, kades, kadus, RT, RW diwajibkan seperti itu, dibuatkan dalam undang-undangnya, bagus apa nggak bagus? Setuju apa nggak setuju? Hebatnya ulama zaman dulu bisa bergandeng dengan para sultan. Begitu sultan-sultan Mataram, mereka tidak berjalan sendirian, didampingi oleh para sunan wali songo yang tidak hanya berdakwah kepada masyarakat, tapi berdakwah kepada para pemimpin. Kita doakan pemimpin kita adil dan amanah, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bisa duduk bersama alim ulama, bersama pemimpin, masyarakatnya patuh dan taat. Ustaz yakin jamaah di Solo ini patuh dan taat? Lihat gambar di sana. Mereka duduk di atas lantai, nggak pakai karpet, nggak pakai atap, nggak pakai tenda, berpanas-panasan. Saudara, kalau memang suara saya sampai ke sana, angkat tangan sebelah kanan. Sampai suara saya. Memang kelihatannya yang berdiri di sini Ustadz Abdul Somad, yang di atas karpet yang ngomong pakai kipas, pakai lampu, Abdul Somad. Kalian yang duduk di bawah tidak pakai alas, tidak pakai lapak, tidak pakai atap, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Memang susah ngomong sama orang jujur ini. Memang yang saya omongin itu betul atau enggak betul? Betul, tapi jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masyarakat ini mudah ngaturnya kalau pemimpinnya adil dan ulamanya amanah. Betul? Inilah contoh, ini contoh. Kalau pemimpinnya adil, ulamanya amanah, duduk bersama, masyarakatnya tinggal manut, ikut, sami'na wa ata'na. Mohon maaf, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Ini yang hadir ini diwajibkan Mas Wali Kota? Apa ada pembagian sertifikat tanah? Ada pembagian sembako? Ini menunjukkan masyarakat patuh, taat, adab, ayat, manut, nurut. Yang penting pemimpinnya adil, ulamanya duduk bersama. Betul? Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kabupaten, kota, desa, dusun dimanapun berada. Tapi Ustaz Somad kan ngomongnya di Solo. Apakah mungkin
ingin berita ini sampai ke sana? Insya Allah, karena ini akan di-share melalui sosial media dan di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi yang dikuatkan itu ke dalam dulu. Setelah ke dalamnya kuat, baru kita cerita ke Israel. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dia kalau pakai Allah Akbar, itu namanya takbir susulan. Tidak ada kata-kata terlambat. Kenapa dari tadi takbir? Karena apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita dengarkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti ketika kita mau sakaratul maut. Makanya orang kalau dia suka takbir, pas mau mati juga nanti Allah ilaha illallah. Makanya jangan salahkan orang takbir. Ibu juga begitu. Kalau ada yang ngajak ngomong aib, cerita orang, gosip, langsung Allah Akbar. Begitu, siap. Nanti kalau suaminya ngeyel macam-macam, mana kok bikin apa lambat? Allah Akbar. Bapak juga begitu. Kalau istrinya cerewet, apa ini ngapa hidungnya kan? Allah Akbar. Siap. Sudah sama siap takbir ini semua. Ada negara namanya Israel. Israel ini sebetulnya artinya baik. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel, Mikael, Jibrael, Israel itu bahasa Ibrani. El artinya Tuhan, Isra hamba, El Tuhan, Israel hamba Tuhan. Bagus gak nama orang hamba Tuhan? Bagus, nama yang paling bagus itu hamba Tuhan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Tapi jangan setelah ini lalu manggil saya Hai Israel. Tapi tolong hati-hati. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka membelokkan, mereka menyimpangkan, mereka menyesatkan. Israel itu siapa Pak Ustadz? Namanya Yakub alaihi salam. Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu Yahudi. Kita ulang. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Tolong ingat baik-baik, ini keluar dalam UAS ujian akhir semester. Tapi ini nabi-nabi ini nggak salah, mereka ini betul. Lalu kemudian sejarahnya ini dibelokkan, disesatkan. Lalu mereka mengatakan bahwa Israel pernah bergulat. Tahu gulat? Bergulat. Israel bergulat. Makanya Israel itu mereka artikan maknanya al-musari lillah. Israel orang yang bergulat dengan Tuhan. Israel Tuhan bergulat. Tuhannya kalah. Tuhannya kalah. Karena Tuhan kalah, maka mesti ngasih hadiah. Lalu Tuhan datang ke Israel. Kata Tuhan, Israel, aku kalah ya. Terus aku ngasih hadiah. Maka Tuhan memberikan hadiah kepada Israel. Hadiahnya adalah tanah Palestina. Jelas? Kalau nggak jelas saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan pergi ke Pekan, jangan lupa membawa kikir.
Memang kalau belum sarapan susah berpikir. Israel bergulat dengan Tuhan, lalu Tuhannya kalah, dan Tuhan ngaku kalah. Karena saya kalah, saya ngasih hadiah sama kamu Israel. Hadiah yang diberikan adalah tanah. Sekarang paham kenapa mereka ngotot mau ngambil Palestina? Karena tanah itu adalah tanah pemberian Tuhan kepada nenek moyang mereka, karena Tuhannya kalah. Maka mereka dengan bangga ngomong, jangan lawan saya, Tuhan aja kalah, apalagi kalian. Tidak ada di dunia ini aliran agama yang paling sesat, paling gila daripada Israel. Kenapa? Di mana-mana orang yang namanya Tuhan itu kuat. Di Israel Tuhannya aja kalah. Gila memang Israel ini. Ini Ustaz ngomong begini sumbernya dari mana? Judul bukunya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Yang bahasa Indonesia ada nggak Pak Ustaz? Sudah diterjemahkan, sampulnya warna hitam. Judulnya Sejarah Agama Yahudi. Saya nggak percaya tuh kalau buku terjemah, percaya karena nama penerjemahnya Abdul Somad. Ujung-ujungnya jual buku. Saya nggak jual buku karena buku ini dulu waktu saya tulis, saya terjemahkan, sudah saya jual habis ke penerbit. Habis itu penerbitnya cetak ulang beribu-ribu, ratus ribu eksemplar jual, saya nggak dapat apa-apa. Kenapa Ustaz nggak minta royalti? Karena saya sudah jual habis. Kenapa Ustaz nggak cetak sendiri? Saya nerjemah buku ini dulu lama, saya nggak tahu bakalan viral. Makanya adik-adik kalau nerjemah buku jangan dijual, cetak sendiri. Kenapa? Mana tahu nanti diusir-usir viral. Seperti saya. Nah, itulah kenapa kalau nanti ada yang nanya, anak ibu nanya, mama, ya, kenapa Israel itu ngotot mau ngambil Palestina? Ya pokoknya dari dulu udah begitu. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya berarti Israel. Apa ini? Anak-anak kita sekarang cerdas, maka jelaskan kepada mereka. Kira-kira ibu, bapak bisa jelaskan? Kalau nggak bisa jelaskan, potong video ini, share. Kalau orang marah sama saya nggak peduli. Ternyata setelah dipotong, sampai videonya ke Benyamin Setanya. Lalu ditonton sama Benyamin. Who is this? Ini sokong. Terjemahan di bawahnya ada. Lalu dijawab, this is a Muslim scholar from Indonesia. Ini adalah seorang sarjana Muslim dari Indonesia. What is his name? Jenenge siapa? Ada terjemahannya di bawah. Jenenge Asma itu yang halus. Ini Jawa versi Sumatera. Namanya Abdul Somad. Langsung Benyamin mengatakan, kill him. Terjemahannya di bawah. Wes, pateni aja. Sampai ibu takut. Dari bunyinya ketakutan. Bapak takut? Jangan takut Pak, cukup takut dengan istri. Jangan takut sama Israel. Bapak berani sama istri? Dari suaranya memang. Suami yang takut sama istri, kalian nanti kalau mati gak kena azab kubur. Karena waktu mau diazab, ini gak usah diazab lagi karena sudah terlalu azab di dunia. Suami yang bisa nyumbang untuk Palestina 200 juta. Tadi ada yang ngomong 50 juta. Tadi ada yang berbisik ke saya 5 juta. Itu menunjukkan bahwa dia adalah suami yang independen. Gak mungkin dia berani nyumbang kalau istrinya gak setuju. Betul? Mereka yang pergi pagi pulang petang praslinya banting tulang cari rezeki, tapi yang megang uangnya is ngaku semua.
Kalau ada istri yang nanya suami, kamu lagi di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Slip gaji mana? Kunci motor mana? Berbahagialah, Pak, karena kalian dikawal oleh security syariah. Kalau kalian punya istri solihah seperti ini, orangnya baik, taat sama Allah, beribadah, mereka cuma ingin sayang supaya kalian tidak dilarikan pelakor. Betul, Bu? Supaya kalian tidak terekam CCTV. Betul, Bu? Hari ini saya menjadi juru bicara security syariah. Tapi jangan salahkan kalau sekali-sekali saya juga menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dulu tanah ini diambil oleh tetangga sebelah. Mengambil, Israel terusir. Datang seorang laki-laki dari suku Kurdi. Suku apa? Kurdi. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, bukan Arab. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan panglima besar tentara Inggris, namanya Richard the Lion Hart. Lion itu apa ya? Pesawat. Lion itu singa. Di Sumatera yang namanya lion itu jadi raja, si singa Mangaraja. Di bumi Melayu singa itu jadi raja, namanya Narasinga. Lalu kemudian di Inggris namanya Richard the Lion Hart yang ingin menghancurkan dalam perang salib. Apa yang terjadi? Richard the Lion Hart demam. Singa pun bisa demam juga. Kenapa? Karena terlalu sering diganggu singa betina. Akhirnya ketika dia sedang di kemah sedang demam, tiba-tiba masuk ke dalam kemahnya seorang laki-laki berjubah bertutup kepalanya dan langsung membangunkannya tidur. Bangun engkau wahai, wake up, wake up. Ternyata kalau habis makan soto Solo ini lancar bahasa Inggris. Wake up. Akhirnya Richard the Lion Hart jaga bangun dari tidurnya dan dia bertanya, who are you? Kamu siapa? Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bisa masuk menerobos pasukan tentara dan masuk ke dalam kemah Richard the Lion Hart. Kata Salahuddin, kalau aku mau, aku bisa mencabut pedangmu dan membunuhmu Richard. Tapi aku datang bukan sebagai tentara, bukan panglima perang. Aku datang sebagai seorang muslim membawakan obat demam. Disitulah dia tertawa. Ini kisahnya bisa dilihat di mana Pak Ustaz? Tonton filmnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat Islam menang menguasai Palestina. Ketika umat Islam menguasai Palestina, gereja tegak berdiri, saudara kita Kristen Ortodok tetap ada, sinagog Yahudi ada, siapapun tetap bisa bertetangga, berkawan dan bersahabat. Apakah Islam mengajarkan membunuh orang tidak Islam? Apakah orang Islam bisa satu kantor dengan non-muslim? Apakah orang Islam boleh satu sekolah dengan orang yang tidak beragama Islam? Islam mengajarkan wala ana abidum ma'abad asa. Apa yang mereka lakukan? Gereja mereka hantam, masjid mereka ratakan, sampai ada seorang pendeta berkata, apa kata pendeta? Videonya ada, saya simpan. Kata pendeta, dulu kami memberikan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab, hidup kami damai. Tapi sekarang kunci itu diambil. Kemana kalian wahai pemimpin Islam? Saya ketika membaca itu betul juga. Dulu kunci Palestina itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Apa kata pemimpin yang memegang kunci Palestina? Saya hanya mau menyerahkan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab. Dia menyuruh Umar bin Khattab datang dari Madinah ke Palestina.
Umar bin Khattab dia bayangkan akan datang dengan baju kebesaran. Karena memang dulu raja-raja itu pakai baju kebesaran, ukurannya XL. Dia bayangkan ini akan datang dengan kereta kencana, dengan pengawal yang hebat. Ternyata Umar bin Khattab datang berdua dengan hamba sahaya, cuman berdua, dan kendaraannya satu. Mereka ganti-gantian, kadang Umar di atas, kadang pembantunya di bawah, kadang pembantunya di atas, Umar di bawah. Ketika mau mendekati pintu Palestina, kebetulan lagi giliran Umar yang narik hewannya, pembantunya yang di atas. Yang megang kunci Palestina nanya, Umar bin Khattab yang mana? Sama seperti saya tadi bingung, yang wali kota yang mana? Karena bentuknya sama, nggak bisa dibedakan, nggak ada jengkolnya. Sekarang orang petantang petenteng dengan seragamnya, dengan kehebatannya, padahal semuanya akan mati dipakaikan dengan kain kafan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam kalau dia berkuasa maka semuanya akan terjaga, terpelihara. Tapi apalah daya, direbut oleh Israel. 1946 ketika mereka datang beramai-ramai, mereka mulai menghabisi, dan sekarang yang mereka ambil adalah Gaza. Nanti setelah Gaza diambil, puncaknya mereka akan mengambil Al-Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Itu Palestina urusan orang Islam. Palestina bukan urusan orang Indonesia. Palestina bukan urusan kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa itu yang saya baca? Ketahuan sudah lama nggak upacara. Saya membacakan itu setiap hari Senin waktu SD, waktu di pondok. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu bukan Al-Quran, itu bukan hadis Nabi, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bukan orang Islam tapi orang Indonesia, maka penjajahan di Palestina oleh Israel mesti dihapuskan. Untuk ngerti masalah Palestina nggak perlu jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Untuk ngerti masalah Palestina nggak perlu jadi Muslim, cukup jadi manusia. Berarti yang nggak ngerti masalah Palestina berarti bukan. Saya nggak ada ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah agama di dunia yang membenarkan membunuh anak-anak? Enggak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena insan pers nggak boleh dibunuh, medis nggak boleh dibunuh, dokter nggak boleh dibunuh, anak-anak dibunuh. Kenapa orang Israel membunuh anak-anak? Ibu tahu jawabannya? Saya pun nggak tahu. Kenapa mereka membunuh anak-anak? Karena mereka sedang menunggu juru selamat. Siapa yang mereka tunggu? Juru selamat. Namanya mereka beri namanya Mesias. Siapa namanya? Mesias. Mesias ini lagi di langit. Menurut mereka lagi nongkrong, lagi ngopi di langit. Dia mau turun ke bawah. Kalau di bawah itu tanahnya sudah merah. Sekarang tanah Palestina itu merah apa hitam? Hitam. Tapi sudah mulai merah dengan darah anak-anak Palestina. Lalu kemudian Mesiasnya ngelihat ke bawah. Mesias, bedul. Apa kata Mesias? Urung apa? Iya itulah.
Mesias mau turun kalau semua tanah Palestina itu merah. Setelah semuanya merah, barulah Israel mengatakan, Mesias merah menyala abangku. Barulah dia turun ke bawah. Mereka menunggu. Jadi mereka menanti-nantikan. Mesias artinya musab. Apa arti Mesias? Musab. Tahu musab? Musab. Kayaknya kalau ada orang sejak pengajian musab, itu berarti kok Mesias? Kenapa dia disebut musab Mesias? Karena setiap dia usap orang lumpuh berdiri, dia usap orang buta melek, dia usap orang mati hidup. Lalu orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya palsu. Misalnya ada bejana mangkok emas. Mangkok yang asli emas itu namanya wi'a. Apa namanya? Wi'a. Tapi kalau dia sebetulnya hanya perak, cuman dibalut pakai emas, orang Arab menyebutnya namanya wi'a mudajjal. Dajjal. Makanya mana tahu nanti ibu pakai cincin gelang tapi nggak asli. Itu gelangnya asli. Ini gelang Dajjal. Sepuhan disepuh. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu pergi manggil tukang sepuh. Bapak tukang buat Dajjal. Makanya kita sebelum salam jangan sampai lupa hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Mereka lagi nunggu Dajjal. Itu yang mereka nanti-nantikan. Tapi Dajjalnya itu nunggu mau datang kalau tanahnya sudah merah. Apakah kita biarkan tanah Palestina itu merah? Apalagi ini saya lihat banyak pohon-pohon kayu indah cantik di Solo ini. Memang semua dijaga, bangunannya terpelihara, terjaga, lampunya cantik dan indah, tanaman pohonnya dijaga. Pohon aja mereka jaga, apalagi kamu? Jawabnya sosial. Masya Allah. Dan orang Israel juga menanam tanaman. Mereka tanam. Nama pohonnya disebutkan Nabi Muhammad SAW. Nama pohonnya adalah Syajaratul Gharqad. Apa namanya? Gharqad. Ingat Gharqad. Gharqad mereka tanam. Ustaz Somad sudah pernah melihat Gharqad? Sudah saya lihat dari jauh. Waktu saya dari Kairo naik mobil ke Rafah. Rafah ini kotanya dipotong dua, setengah diambil Israel, setengah diambil Mesir. Di tengahnya ada pagar yang dikasih polsek tegangan listrik tinggi. Siapa yang nyentrum? Siapa yang nyentuh kena stroke. Kami ngintip dari celah-celah pagar, melihat ada pohon hijau. Saya tanya, itu apa? Mereka menjawab, Syajaratul Gharqad. Allahu Akbar. 14 abad sabda Nabi benar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Karena nanti sampai masanya batu-batu akan berkata, apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hada Yahudi. Di belakang saya ini ada Yahudi, di belakang saya ada Israel. Faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun tidak mau membela Israel. Batu akan bersama kita. Pohon kayu berkata, ada Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakang saya. Faktulu, bunuhlah dia. Tapi ada satu pohon yang membela Israel, kata Nabi. Pohon itu adalah pohon Gharqad. Mereka yakin dengan itu. Mereka tanam hijau warqad. Anehnya orang Yahudi menanam tanaman. Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung, yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup
Makanya saya seumur-umur belum pernah sholat istisqa. Diundang bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, dusun, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, tidak berkepala. Ustaz Somad sholat istisqa, nggak mau, sekalipun saya nggak mau. Kenapa? Karena kita berdoa minta hujan, ternyata yang bakar hutan ikut sholat istisqa. Kita hanya sebagai pelengkap sandiwara. Allah mau menunjukkan hujan. Gunung bukit tidak lagi bisa menampung, menahan akar kayu, turun gelondongan-gelondongan, menabrak jembatan, menghancurkan rumah. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang kena banjir. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan. Kalau mereka meninggal, meninggalnya syahid insya Allah. 2 orang polisi dari Riau yang ditugaskan ke Sumatera Barat terbawa arus sungai, anak istrinya tinggal. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Dan saudara kita yang masih punya kemampuan, kita punya masalah di Indonesia, banyak banjir. Kenapa kita mesti nolong Palestina? Yang ngomong-ngomong begitu di Indonesia pun nggak nolong, ke Palestina pun nggak nolong. Kita yang banyak nyumbang tadi bukan berarti dia nggak peduli kepada Indonesia. Yang Indonesia, yang musibah, yang kebakaran, yang tsunami, yang kebanjiran, kita tetap tolong. Tapi Palestina jangan kita tinggalkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang mau ditunggu? Mesias itu mau turun. Sengaja ditampilkan di TV ini ibu-ibu yang kepanasan. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu dibawakan kertas, Ustaz, waktu sudah habis. Kalau di tempat lain saya ceramah, ini di layar ini dibuat waktu kurang 2 menit. Tapi orang Solo ini memang perasaannya lembut. Dia nggak mau kasar itu, cukup ditampilkan aja gambar orang panas. Itu artinya sudah hilang penderitaan ini. Paham, saya paham. Yang terakhir, apa yang mereka tunggu? Mereka mau Masjidil Aqsa ini digali terowongan keliling, sudah berlobang-lobang. Nanti sampainya Masjidil Aqsa akan jatuh ke bawah, ambruk, dan disitulah mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon, harus lengkap, jangan cuma temple nanti keluar tempel ban. Temple of King Solomon, tulisannya Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka mau membangun istana Sulaiman. Sulaiman bagus, Nabi Sulaiman gak salah. Mereka yang membelokkan sejarah Sulaiman. Ada yang penulis Indonesia mengatakan raja paling hebat itu Nabi Sulaiman, yang kekuasaannya katanya sampai ke Yogyakarta. Sulaiman. Dimuliakan Allah SWT. Jadi cita-cita mereka yang tertinggi hancur Masjidil Aqsa. Nggak ada itu yang namanya gencatan senjata. Mereka akan mengambil itu yang namanya tepi barat. Nanti mereka akan menghancurkan, mengusir, membunuh semua. Dan mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Berdirilah negara The Great Israelian, Israel Raya. Israel Raya itu batas negaranya mana? Batasnya sesuai dengan gambar benderanya. Ibu masih ingat gambar bendera Israel? Bapak masih ingat? Pejamkan mata. Apa yang kelihatan? Rekening. Coba pejamkan mata, bayangkan bendera Israel. Ada garis 1 di atas, ada garis 1 di bawah. Garis yang di atas itu adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Nil. Ada 1 garis di bawah, itu adalah Sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, Afrika Utara. Sungai Efrat, Irak, Asia. Mereka akan buat negara luas terbentang dari Afrika Utara ke Asia. Berapa negara yang akan mereka ambil? Mesir, apalagi Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Irak, sebagian Saudi Arabia.
Apa kata Presiden Israel Golda Meir? Presiden pertamanya Golda Meir, perempuan. Ketika dia dilantik, apa kata dia? Aku mencium harum semerbak nenek moyangku di Madinah. Waktu dia pelantikan, dia mengatakan, aku mencium harum semerbak nenek moyangku di Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka kita semarakkan Khaybar. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'un. Wahai Yahudi, Khaybar pernah kami rebut, kami akan mengambilnya. Takbir. Ini tausiah saya hari terakhir, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi sebetulnya saya ini sudah baterainya sudah habis. Makanya waktu saya lihat jadwal terakhir di mana? Di Solo. Berarti saya tahu orang Solo itu kan lemah lembut. Berarti tak boleh suara menggelegar. Sebetulnya saya di sini ini mau ngomongnya lemah lembut. Cuma kan nggak sesuai bicara Palestina. Marilah kita bunuh Israel. Mari kita hancurkan Israel. Mari kita hancurkan Israel, ya. Sesuai kan? Ya, sebetulnya kalau tenaga Ustaz Somad itu ustaz yang keras. Saya bukan keras, sound systemnya mantap. Jadi nanti jangan ini di upload ada yang komen, Ustaz Somad nggak layak ngomong begitu di Solo. Solo itu orangnya lemah lembut, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Ustaz mungkin dari Sumatera ngomong begitu kan anginnya kencang. Tapi kami di sini, ya temanya kan tentang Palestina. Nah, jadi bersuara begini, saya kalau sehari-hari lembut, nyaris nggak terdengar. Tadi sama istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak omongan saya, tutur kata saya yang menyinggung perasaan ibu, bapak, alim ulama, para kiai, para alim, hadratal muhtaramin wal mukarramin. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya di akhir majelis ini saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada satu lagi, tunggu. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales.